Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Senin pertama di bulan September. September ceria kalau saya boleh mengutip judul lagu dari Vina Panduwinata. Ini harusnya menjadi tema di bulan September ya. September ceria. Tapi kalau boleh jujur gitu kan. Adakah di antara Anda yang pagi hari ini tidak ceria? Barangkali banyak yang mengatakan, yes, saya lagi tidak ceria. Jangankan ceria, untuk tersenyum aja udah gak bisa kayaknya gitu ya. Nah, Smart Listener, itu sebabnya selama beberapa waktu ini ada banyak sekali topik-topik yang berkaitan dengan motivasi, leadership, dan everything kita hadirkan di Smart Motivation. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivators, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capstone Consulting dan Sales Institute. Good morning, selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Ola dan selamat pagi Smart Listeners, sahabat Sonora di seluruh Indonesia dan khususnya teman-teman Smart Listeners di Surabaya. Di Surabaya, kemarin baru full house. Kopdar ya. Kopdar ya, hari Sabtu full day. Dari jam 8:30 sampai jam 4:30 kita di Surabaya. Jadi saya mau minta komentar nih dari Smart Listeners sahabat Sonora di Surabaya. Betul. Gitu ya. Apa responnya dengan kehadirannya Pak Eloy kemarin? Jangan-jangan semangatnya cuma satu hari, enggak lah ya. Pasti itu udah langsung terekam gitu. Amin. Nah, pagi hari ini ada satu topik yang juga jadi perenungan saya sepanjang 2 hari kemarin ya. Kontemplasi gitu, naik gunung gitu kan. Hebat ya, sip. Dan hari ini Pak Eloy mengangkat satu topik yang saya yakin ini juga menjadi pertanyaan banyak kita begitu. Misteri doa, mystery of prayer gitu kan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang klasik gitu. Pada saat kita berdoa tuh Tuhan tuh denger gak sih gitu? Iya, kayaknya kok udah lama kok gak ada jawaban. Kok udah lama gak ada jawaban ya gitu. Terus saya nih masih pantas gak sih berdoa gitu kan? Benar. Saya ini layak gak sih untuk menengadahkan tangan gitu ya, melipat tangan barangkali untuk menyampaikan permintaan kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan udah lupa nama saya. Ada banyak hal-hal yang kayak gitu. Nah, kenapa Pak Eloy mengangkat topik ini di awal bulan ini gitu? Apa karena memang sepanjang hampir 8 bulan ke belakang ada banyak yang secara pribadi atau mungkin klien-klien ya yang datang ke Pak Eloy dengan muka lesu, wajah tertunduk gitu kan, dan kayaknya mengatakan kayak udah nggak mungkin lagi ya. Apa yang bisa dilakukan? Doa. Kalau Pak Eloy mengatakan kita doakan ya, mari kita berdoa. Barangkali itu dalam hati doa. Emang bisa mengubah gitu kan? Apakah demikian? Silakan Pak Eloy. Jadi Mbak Ola, Smart Listeners dan sahabat Sonora, kan beberapa bulan terakhir kita itu membahas sisi lain dari satu koin kehidupan. Ya kan selalu saya mengatakan hidup ini minimal ada 2 sisi mata uang. Nah, mata uang yang kemarin kita sudah bicarakan itu banyak bicara motivasi, leadership. Kita bahkan sempat berminggu-minggu itu change leadership. Kita bicara mengenai strategi, kita bicara mengenai budaya. Ini juga yang kemarin di Surabaya selama seharian saya bicarakan. Tetapi kita tahu bukan bahwa Mbak Ola, hidup ini terlalu kompleks untuk dipahami dengan satu sisi itu saja. Jadi kita tahu ada sisi lain yang justru lebih utama, yaitu spiritual. Dan sebagai theocentric motivator, Mbak Ola, saya memberanikan diri. Sebetulnya ada risiko saya mengangkat tema ini, karena kadang-kadang hal-hal yang bersifat spiritual itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu menarik atau dianggap tidak praktis di dalam dunia bisnis. Tetapi ya mesti berani mengambil risiko, karena saya bertemu dengan banyak orang-orang yang secara keuangan, secara intelektual hebat sekali. Tetapi kalau saya teropong dari sisi lain dari kehidupan, yaitu spiritual,
Saya merasa memang semua kita perlu untuk diingatkan sekali-sekali gitu. Dan salah satu topik yang sangat penting di dalam spiritualitas, dalam kepercayaan agama apapun adalah doa. Ya, nanti saya akan sampaikan bahkan ateis pun, yang tidak percaya kepada Tuhan, itu punya caranya sendiri sebetulnya. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana mereka itu masuk dalam satu wilayah yang kita bisa sebut itu sebetulnya adalah doa. Jadi doa penting namun sekaligus menjadi topik yang misterius sekali. Betul. Itulah jadi saya saya mencatat beberapa pertanyaan. Sebetulnya doa itu apa sih Mbak Ola? Dan bila ada 2 apalagi 3 jawaban yang berbeda tentang doa, mungkinkah semuanya itu benar? Dan apakah apakah ada doa yang mendekati suatu kebenaran atau gini loh? Kalau 1000 orang berdoa untuk satu hal, apa betul itu punya kekuatan yang lebih daripada hanya 1 orang saja? Tanpa memperdulikan 1000 orang itu orangnya orang yang baik atau orang yang barusan berbuat jahat. Gitu loh. Jadi ada pertanyaan lain dari seorang teman. Kenapa sih kita mesti berdoa? Bukankah Tuhan udah tahu lah kita membutuhkan apa begitu ya? Kok mesti doa itu? Apalagi kalau beliau sudah memberikan takdir atau menetapkan sesuatu terjadi. Apa memang doa kita ini masih bisa mengubah ketetapan dan takdir itu? Nah itu loh Mbak. Di dalam doa apa sih yang boleh kita minta? Boleh nggak saya minta jodoh? Boleh nggak saya minta Tuhan saya lagi nyari kerjaan, lagi nyari klien nih. Ini tinggal berapa bulan lagi ini kok. Aduh, target penjualan saya belum tercapai. Boleh nggak sih? Karena kalau kita melihat buku-buku yang mendalami mengenai doa, ada orang-orang yang memutuskan tidak lagi meminta hal-hal yang private atau hal-hal yang kelihatan egois atau hal-hal yang kelihatannya sepele seperti tadi. Nah, kita akan bahas. Nah, bahkan ada orang bilang, Tuhan tuh minta dipuji, minta dimuliakan. Tuhan tuh kok minta begituan sih? Apa kalau Tuhan tidak dipuji dan tidak dimuliakan, itu berarti Tuhan kehilangan kepercayaan dirinya? Kan Tuhan tidak tergantung kepada apapun di luar dirinya. Bahkan ada satu kata ini dari John Piper, namanya adalah is God egomaniac. Sebetulnya Tuhan itu egomaniac bukan sih? Yang minta kok dipuji-puji sama umatnya. Oh, ini menarik sekali. Dan saya yakin pembicaraan ini tidak akan muncul dari talk show teosentrik, dari talk show motivasi yang lain, kecuali bicara 2 sisi mata uang. Ada teosentrik di dalamnya. Now where is God when it hurts? Waduh. Di mana Tuhan ketika saya itu begitu sulit? Ini kalau kita melihat ada anak-anak yang lahir kurang sempurna. Ada istri-istri yang dia mencintai suaminya begitu serius, tapi ternyata suami kok pergi dengan yang lain. Ada orang-orang yang berusaha keras bisnis, ditipu oleh temannya. Ada orang-orang yang melakukan segala tradisi agama, ternyata terjadi penyakit yang kata dokter nggak bisa disembuhkan. Ini kan Mbak Ola, maksudku gini loh. Ini kan realita hidup kita gitu. Dan saya merasa hal-hal seperti ini kita perlu bicarakan. Dan mari Smart Listeners, sahabat Sonora, belum tentu kita ada jawaban, tapi please share. Ayo berbagi, yuk kita diskusikan. Baik, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, mari kita bagikan energi positif pagi hari ini. Tapi kami ingin mengundang Anda untuk berbagi. Hal apa yang saat ini, kalau kami boleh tahu ya, hal apa yang sedang Anda sangat ingin doakan, namun itu sampai nggak mungkin dan Anda merasa nggak sanggup mengucapkannya. Kami tunggu Anda untuk bergabung di 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kami ajak Anda untuk bergabung pagi hari ini melalui SMS dan juga WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Apa komentar Anda mengenai perbincangan kami pagi hari ini, misteri dari doa? Dan jikalau kami boleh tahu, apa yang menjadi ingin Anda doakan begitu ya dalam waktu dekat ini atau saat ini yang sedang benar-benar ingin Anda sampaikan dalam doa, namun Anda sampai kayaknya udah
udah nggak punya kata-kata lagi untuk ngomong gitu, Anda boleh share ke kami. Dan nanti kita juga, saya akan sampaikan kepada kita semuanya supaya kita ini dukung dalam doa. Apapun agama dan kepercayaan kita, tidak ada yang salah dengan kita mendoakan, begitu ya. Nah, izinkan saya ingin menyapa seluruh smart listener dan juga sahabat Sonora, Pak Eloy ya. Silakan. Ada smart listener sahabat Sonora di Jakarta, kemudian di Manado, di Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian di Surabaya, kemudian yang ada di Yogyakarta. Saya juga yang menyapa Anda yang ada di Palembang, yang ada di Pekanbaru. Dan di kota-kota yang tidak saya sebutkan, nanti Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Bahkan Anda juga bisa unduh gitu ya, atau download di App Store. Anda bisa search itu Smart FM. Nah, Anda bisa mendengarkan dari sana. Saya juga yang menyapa Anda yang ada di Pontianak, di Bali, kemudian di Malang, lalu di Solo, kemudian di Semarang, di Purwokerto, di Cirebon, di Bandung, kemudian yang ada di Lampung, di Bangka, kemudian yang ada di Aceh, Padang, dan sebagainya. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui Indovision Channel 507. Ya, sekali lagi Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Jadi kalau Anda kehilangan sinyal atau apapun, Anda bisa langsung search www.radiosmartfm.com. Kita sambung kembali berkaitan dengan topik kita, misteri doa. Tadi ada banyak contoh-contoh pertanyaan ya Pak Eloy. Apa doa kita ini didengar? Tuhan itu pilih kasih nggak sih? Kok orang itu kayaknya baik-baik aja hidupnya, saya kok susah mulu gitu kan? Kok orang itu keluarganya semuanya harmonis, istri cantik, suami ganteng gitu kan, anak-anak sehat, berprestasi, uang cukup dan sebagainya. Tapi ada juga keluarga yang anaknya berkebutuhan khusus, berpisah dengan istri, suami berpisah dengan istrinya, dan sebaliknya, dan seterusnya begitu. Ada yang keluarga tidak memiliki banyak uang sehingga anak-anaknya juga mungkin sekolahnya juga ala kadarnya gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa karena memang doa yang kita sampaikan kurang banyak, kurang lama, atau gimana? Silakan Pak Eloy dilanjutkan penjelasannya. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora, ini saya mencoba untuk menyampaikan topik ini dengan lebih pelan ritmenya dibandingkan topik-topik yang lain, karena ini mendasar sekali Mbak Ola. Dan saya ingin sekali para pendengar itu betul-betul masuk di dalam topik ini, memahaminya, dan yuk saya undang, ayo kirimkan cerita dan boleh pertanyaan. Karena pertanyaan-pertanyaan tadi Mbak Ola yang seringkali itu membuat kita akhirnya memang bingung. Ya, karena itu nggak heran banyak orang tidak lagi mau berdoa. Ya, kalaupun berdoa akhirnya melakukannya ya tidak lebih karena suatu perintah dan keterpaksaan saja. Karena katanya berhenti berharap sudah begitu. Berhenti berharap, dan ada yang orang-orang berdoa di sana sudah tidak ada lagi sukacita ya. Ya, semua diucapkan cuman karena rutinitas saja. Padahal sebetulnya bukankah doa itu seharusnya menjadi sebuah media untuk berdialog dengan Sang Pencipta, dan itu harusnya menjadi hubungan yang begitu dekat. Nah, jadi saya pernah membaca satu kisah Mbak Ola ini, Albert Einstein itu, beliau ini kan sangat terkenal, dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921. Gitu. Dan setelah teori relativitas umum dirumuskan, ya Einstein menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Nah, suatu saat seorang mahasiswa doktoral di Princeton itu bertanya, apalagi ya yang tersisa di dunia ini untuk dapat menjadi penelitian disertasi yang orisinal, katanya. Lalu Albert Einstein menjawab dengan cepat, cari tahu tentang doa. Harus ada yang mencari tahu mengenai doa, katanya. Jadi doa itu begitu penting. Bahkan saya membaca sebuah buku ditulis oleh penulis yang sangat terkenal, Philip Yancey itu. Dia melakukan penelitian mendalam mengenai doa, Mbak Ola. Dan dia menulis bahwa setiap agama itu memiliki bentuk-bentuk doa. Suku-suku terpencil memberikan sesajen dan mendoakan hal-hal yang diperlukannya sehari-hari. Kesehatan, ya kebutuhan makan, rumah, anak, dan mungkin kemenangan dalam bisnis, dalam medan perang. Ada orang-orang yang disebut malah orang-orang Aztec dan Inca itu bahkan bertindak begitu jauhnya Mbak Ola, sampai mengorbankan orang. Untuk apa? Untuk menarik perhatian para dewa. Jadi ini bukan hanya bicara mengenai satu agama tertentu, ini semua aliran punya ya caranya sendiri. Bahkan
yang tadi saya bilang ateis, itu di Rusia itu para pendukung partai yang memiliki itu ya komunisme itu ya, itu mereka punya satu pojokan merah ternyata. Di situ ada foto siapa? Ada foto Lenin, pemimpin mereka. Dan bahkan ada satu penulis namanya Pravda itu pernah menulis pada tahun 1950 kepada pengikut-pengikut komunis ini di Uni Soviet. Nah, Pravda mengatakan begini, jika kalian menghadapi kesulitan dalam pekerjaan atau tiba-tiba meragukan kemampuan kalian, ingatlah Stalin. Siapa itu? Itu pemimpin mereka. Dan kalian akan menemukan keyakinan yang kalian butuhkan. Jika kalian merasa lelah sebelum waktunya, ingatlah Stalin. Dan kalian akan bekerja dengan baik. Jika kalian hendak membuat keputusan yang tepat, tapi ragu-ragu, bingung, ingatlah Stalin. Dan kalian akan menemukan jawabannya. Yang sedang saya sampaikan begini, Mbak Ola. Doa itu adalah bahasa universal. Oke, jadi kalau kita juga mengangkatnya pagi ini, bohonglah kalau ada orang mengatakan ini bukan topik yang menjadi bagian dari pemikiran-pemikiran kita, bahkan yang katanya ateis pun itu waktu-waktu tertentu merasa membutuhkan, walaupun mereka tidak menyebutnya Tuhan dan tidak menyebutnya doa. Ya, pada saat pesawat yang dia tumpangi misalkan menggunakan pesawat Lataro begitu ya. Ini kisah dari teman sih yang pernah bercerita. Di sampingnya itu adalah orang yang ateis yang katanya dia nggak percaya sama Tuhan. Tapi begitu pesawat yang ditumpangi ini mengalami turbulensi dan kemudian nyaris mengalami kecelakaan, dia juga menyuruh temannya, coba engkau berdoa, bilang sama Tuhan. Berarti jika membutuhkan Tuhan begitu ya. Persis, ya silakan dilanjut Pak Eloy. Nah, jadi sebetulnya pertanyaan yang lain adalah kapan sih manusia itu berdoa? Betul. Gitu ya. Betul. Dan ada banyak waktu-waktunya, tetapi kita berdoa kan saat ingin berterima kasih. Yes. Dan termasuk pagi hari ini mungkin ada di mobil gitu ya. Berterima kasih kepada Sang Pencipta atas indahnya kehidupan ya. Sekaligus mungkin ketika Anda menghadapi satu kesulitan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan Anda merasa tidak mampu melakukannya sendirian, tak berdaya, tak kuat lagi, ya itu juga waktu-waktunya untuk berdoa. Baik. Nah, Pak Eloy kan ada banyak ya. Ini tadi Pak Eloy sudah mengatakan bahkan dari penelitian Albert Einstein gitu ya. Ini secara fisika gitu ya. Saya sampai pernah membaca ada yang mengatakan, ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa doa itu adalah kekuatan terbesar di dunia begitu. Karena bisa saja orang yang mendoakan kita mungkin di belahan dunia mana gitu ya, tapi kitanya ada di sini misalnya. Betul. Begitu. Benarkah demikian bahwa ungkapan tadi itu bahwa dari mungkin hasil percakapan Albert Einstein dan sebagainya sehingga kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan, bahkan doa itu jauh melebihi kekuatan dari nuklir katanya begitu. Kekuatan terbesar di dunia. Wow, Anda ini hebat sekali. Merangkai kata dan kalimat itu memang benar-benar profesional sekali. Benar, luar biasa. Iya, jadi itu betul Mbak Ola. Walaupun sebetulnya gini, waktu saya memikirkan membawakan tema ini di Smart FM, saya itu tidak mau pada akhirnya tuh ujung dari talk show ini hanya sekedar sampai pada doa itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Oke. Saya justru masuk lebih dalam dari itu karena what is prayer? Apa sih doa itu gitu? Dan kenapa kita harus melakukannya? Itu loh. Jadi dan kalau saya sudah meminta dan ternyata itu kok sepertinya God is silent. Tuhan itu kok sepertinya berdiam diri nih loh. Dan jujur, di dalam doa boleh nggak saya datang dan komplain pada Tuhan? Yeah. Tuhan, kalau Tuhan nggak membantu, ini dulu pernah ada semacam doa itulah dari teman-teman kulit hitam ketika mereka di bawah ditekan oleh kulit putih, dan ada satu yang mendoakan begini, Tuhan, saya minta Tuhan turun tangan. Karena kalau Tuhan tidak turun tangan, saya khawatir loh, ini kulit hitam akan berjuang sendirian tanpa Tuhan. Waduh, boleh nggak kita datang dengan realita dan kata-kata yang Tuhan, aku nggak terima ini. Boleh nggak kita datang dengan ini loh? Jadi ini bisa jadi dua episode loh Mbak Ola.
Jadi kalau ditanya apakah doa itu lebih kencang, lebih dahsyat daripada nuklir? Yes, itu mengguncang surga. Tetapi lebih daripada itu, apa sih sebetulnya doa ini? Baik. Jadi kita nggak boleh terpaku atau terbatas kepada semata bahwa doa itu punya kekuatan ya, tapi lebih dari itu ya. Oh, Mengapa yes. kita harus berdoa begitu ya? Betul. Itu yang pagi hari nanti kita coba akan pecahkan juga begitu ya. Kenapa sih kita harus berdoa? Apa karena memang ini ritual agama semata begitu kan? Yes, atau ada sesuatu yang Atau ada sesuatu yang jauh lebih esensi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eloy. Ya. Saya ingin membacakan sebelum kita break ya. Ada Pak Andi di Makassar, saya sedang belajar memahami bahwa Tuhan adalah sang sutradara dalam kehidupan. Apapun yang terjadi ini adalah skenario dan kita semua adalah aktornya. Namun tetaplah bagian kita untuk disiplin hidup benar katanya. Itu dari Pak Andi di Makassar. Right. Nanti saya bacakan kembali SMS dan juga WhatsApp yang sudah masuk. Kami tunggu Anda di 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ada Mbak Feni dari Malang pagi hari ini yang sudah bergabung dalam Smart Motivation. Kita sedang membahas mengenai misteri doa dan saya masih bersama dengan Eloy Zaluku. Kenapa sih kita membahas mengenai doa? Ini karena memang sesuai dengan apa yang beliau sematkan di namanya begitu ya. Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach and corporate culture consultant dari Capstone Consulting dan Sales Institute. Jadi the one and only theocentric motivator ini yang jadi pemberatnya begitu. Sehingga kenapa memang nggak bisa dipisahkan yang namanya kita berbisnis, kemudian punya usaha dengan kehidupan spiritual begitu ya. Demikian ya Pak Eloy ya. Saya mau ke Malang dulu. Silakan. Di sana ada Mbak Feni ya. Semoga tidak salah saya menyebutnya Mbak Feni. Selamat pagi. Kalau menurut saya doa apapun yang kita doakan sudah ada jawabannya. Ya, tidak dan tunggu. Tinggal tergantung tanggapan kita terhadap doa kita. Apakah formal itu jawaban dari Tuhan? Seolah-olah kayaknya Tuhan gak kreatif banget ya. Kok jawabannya kok cuma 3 doang ya? Ya tunggu. Tidak begitu. Pak Eloy, ini yang tadi kita masuk dalam misterinya. Kalau tadi Pak Eloy mengatakan jangan terpaku kepada betul bahwa doa adalah kekuatan, bahkan lebih dari tenaga nuklir. Namun kita nggak boleh terpaku kepada hal itu. Lalu kenapa kita mesti berdoa begitu? Apa memang Tuhan nggak tahu apa yang kita butuhkan? Silakan Pak Eloy. Oh, bagus sekali. Jadi kalau pertanyaan itu, by the way yang Malang tadi Ibu Feni itu bagus sekali. Kalau disederhanakan bisa jadi dalam 3 jawaban tadi ya. Dan kembali ke pertanyaan Mbak Ola, kenapa kita perlu berdoa? Tentu yang pertama, bagi yang punya kitab suci, apapun agama keyakinannya, umumnya di dalam kitab suci itu memang kita ada yang diusulkan, disarankan, bahkan ada yang diperintahkan untuk berdoa. Dan kalau beliau, sang pencipta, mengusulkan, menyarankan, memerintahkan kita untuk berdoa, we better do it. Karena beliau memerintahkannya pasti untuk kebaikan umatnya. Gitu. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua adalah misterinya tadi itu loh. Kalau sampai beliau tahu apa yang akan terjadi, lalu buat apa lagi kita diperintahkan untuk meminta? Kan beliau sudah tahu. Nah, inilah yang namanya sebetulnya privilege. Ini adalah sebuah kehormatan yang beliau berikan tidak kepada makhluk yang lain, tetapi hanya kepada manusia. Di mana manusia itu sebagai ciptaan diberikan suatu kesempatan untuk meminta, dan di dalam inilah kita melihat ada relationship. So at the end, prayer is a relationship. Ini adalah sebuah hubungan, dan di dalam relationship harus ada yang namanya love, cinta. Jadi ini hal-hal yang penting ketika berdoa. Di dalam doa ini berbicara mengenai privilege. Ini semacam kehormatan. Beliau tidak harus kok memberikan kita kesempatan itu. But he did. Dia memberikan kesempatan itu. Kenapa? Karena di dalam spiritualitas ada yang namanya satu kata ini namanya relationship. Ini adalah sebuah hubungan. Dan di dalam hubungan harus ada yang namanya love. Ada cinta. Nah, cinta adalah satu kata yang beliau berikan kepada manusia tanpa paksaan.
Bayangkan saja Mbak Ola kalau saya bilang kepada seseorang untuk mencintai saya, dan itu terjadi karena keterpaksaan. Tidak ada. Cinta itu, cinta sejati hanya bisa muncul di dalam yang namanya choices, pilihan. Nah ini akan dalam sekali karena nanti pilihan itulah kenapa beliau, Tuhan pencipta pemelihara alam semesta, menciptakan manusia itu punya free will. Freedom to choose. Boleh memilih mau berdoa atau tidak berdoa. Mau berdoa dengan cara biasa saja atau sembarangan, ada di dalam freedom to choose tadi. Nah, jadi bayangkan Mbak Ola kalau ada seorang pria datang kepada Mawar, seorang wanita. Dan pria ini mengatakan kepada Mawar, Mawar, I love you. I love you so much. Kamu minta apapun akan kuberikan. Tetapi ternyata pria ini itu menjumpai Mawar 1 kali 6 bulan. Itu pun kalau lagi lewat di sekitar rumahnya Mawar. Dan kalau dia lewat, dia mampir sebentar, hanya cuma sekedar say hi. Lalu dia pergi, dan sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada lagi berita. Kalau Mawar bertanya kepada Smart Listeners dan sahabat Sonora sebagai dokter cinta, Mawar bertanya, Bapak, Ibu, dan sahabat, apakah saya sebaiknya terus menunggu dan percaya kepada janji pria ini bahwa dia mencintaiku tapi dia hanya datang sekali 6 bulan? Anda akan menjawab apa? Jelas jawabannya, forget it. Lupakan Mawar, itu pasti gombal saja. Itu pasti omongan kosong saja. Kenapa? Karena kalau betul pria itu sungguh-sungguh cinta kepada Mawar, dia pasti nggak akan sampai mampu dalam 3 bulan, 6 bulan baru datang. Dia pasti ada rasa rindu, ada rasa kangen. Dan waktu datang, itu bukan cuma mengatakan ucapan-ucapan ulang, ucapan-ucapan hafalan. No, dia akan menceritakan kejadian hari kemarin. Dia akan bertanya kejadian-kejadian di dalam hidup Mawar. Itu adalah relationship. Itu adalah prayer, very personal. Dan itu hanya terjadi ketika Anda punya yang tadi itu loh, love, tadi ya. True love. Nah, jadi itu sampai di situ dulu. Silakan, kayaknya Mbak Ola kok terkesima gitu melihat. Terkesima karena pada akhirnya kita dapat jawaban ya secara sederhana gitu ya. Lepas dari apapun agama kita begitu kan, bahwa berdoa ini adalah sebuah kehormatan justru ya. Kehormatan untuk kita punya hubungan, komunikasi yang di dalamnya didasari juga karena ada cinta begitu. True love. Sehingga kemudian kita diperbolehkan untuk menyampaikan, bercerita, menyampaikan apa yang kita alami. Loh, itu kan sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Betul. Bayangkan kan kita tidak mungkin begitu bercerita tentang apa yang kita alami kepada orang yang sembarangan kita temui begitu ya. Maaf saya potong boleh ya? Iya. Jadi ini bagus sekali. Karena waktu kita berdoa juga, kita cuma ngomong hal-hal yang formal-formal saja. Formal itu kalau saya ketemu dengan klien yang tidak terlalu dekat, ngomongnya hanya sekedar tentang betul-betul bisnis saja. Tapi kalau klien sudah menjadi seorang teman, bahkan sahabat, pertemuan dan obrolan itu tidak hanya hal-hal formal. Saya bisa berbicara mengenai apa yang menjadi 2 minggu terakhir menjadi beban pikiranku, apa yang sekarang sedang menjadi cita-citaku. Itu bahkan hal-hal yang sepele. Ketika misalnya saya kok 2 hari yang lalu tidak bisa tidur nyenyak, saya bisa mengatakannya. Kenapa? Itu sudah friend, sudah teman, sudah sahabat, sedekat itu. Nah, itu juga coba lihat Smart Listeners dan sahabat Sonora, in your prayers, dalam doa-doamu itu cuma sekedar hafalan, cuman hal-hal yang formal saja, atau Anda sudah masuk dalam wilayah yang semakin dalam. Makanya tadi saya bilang, even complaining pun boleh. Kenapa? Karena Tuhan tuh tidak kaget kok dengan komplain-komplain kita. Dan Tuhan tidak, jangan komplain. Nggak. Ini sama seperti anakku yang masih kecil. Dia merangkak ke pangkuan ayahnya dan berkata, ayah, aku mau permen. Ayah, aku mau ini, aku mau itu. Sebagai ayah, mungkin saya berikan. Tetapi sebagai ayah yang bijak dan ada love untuk anak ini, aku juga tahu ada saatnya I have to say no. Bukan karena aku tidak mencintaimu, nak, tapi karena justru aku mencintaimu lebih dari apa yang kau tahu. So, jadi it's good to be not good in God ya. Coba terjemahkan. Itu bahasa apa saya dapat barusan ya? Bagus, tapi bagus. ya tidak
adalah baik untuk tidak merasa tidak baik di hadapan Tuhan. Saya perjelas kalimat itu karena itu betul, tetapi supaya tidak ada kesalahpahaman. Gini loh, salah satu hal yang tidak disukai oleh beliau atau Tuhan pencipta itulah kemunafikan. Ya. Jadi kalau Anda datang di hadapan beliau dan Anda itu kelihatannya tuh baik-baik saja, senyum-senyum, kan beliau tahu isi hatimu. Jadi daripada isi hatimu sudah menggerutu, datang kepada beliau lagi-lagi juga melakukan dosa yang kedua dengan kemunafikan. Udahlah, datang aja. Beliau ndak kaget. He loves you. Tuhan cinta, udah datang aja. Dan tipe di ujungnya ngomong begini, Tuhan minta maaf loh ini. Karena ini sudah, gini loh, Maulah, saya ingin membawa sahabat Sonora dan Smart Listeners sampai di level di mana spiritualitas itu bukan cuma sekedar tempelan di kartu KTP kita. Betul. No, it is a relationship. It is, dan semakin lama Anda masuk ke dalamnya, Anda akan melihat dunia ini itu sebetulnya menjadi bukan yang terpenting lagi. Baik. Tapi bagaimana jika kita merasa bahwa harapan sudah kayaknya nggak ada ya, pupus gitu ya, pintu semua ketutup nih, ya kan? Ini seperti buluh yang sudah mau patah begitu ya. Apa yang mesti kita sampaikan dalam doa? Udah nggak sanggup lagi ngomong apa-apa ya. Air mata sudah bercucuran ya, usaha sudah dilakukan semaksimal mungkin, tapi nyatanya masih belum ada perubahan. Apa kemudian yang harus disampaikan dalam doa? Ya, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Saya ingin menyapa, ada akun di Karawang sekarang ini sedang berdoa dan sudah berdoa bertahun-tahun, katanya membelikan rumah buat orang tua, tapi belum tercapai juga. Nah, kemudian saya juga ingin menyapa ada Ibu Nai di Banjarmasin. Lagi ingin menjual rumah yang selama ini dikontrakan, niatnya mau pergi haji, mau berumroh ya, atau membantu pondok pesantren untuk mengembangkan usaha. Tapi kenapa doanya kok belum dikabulkan? Padahal ini untuk kebaikan semuanya. Betul, very good. Hanya bisa berdamai dengan hati katanya dan meyakini belum waktunya Tuhan begitu ya. Okay. Lalu kemudian ada Pak Tommy di Sidoarjo. Doa menurut saya adalah harapan yang mendalam. Tanpa doa manusia bisa hopeless. Saya pernah mengalami doa 3 tahun anak-anaknya kembali ke saya, katanya begitu. Yes. Nah, tanpa doa manusia bisa hopeless. Tapi bagaimana bisa berdoa kalau udah nggak punya harapan begitu kan? Yes. Itu dia pertanyaannya. Smart Listener, nanti kita bacakan kembali SMS dan juga WhatsApp Anda di sesi berikutnya. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener, kita sambung kembali perbincangan kita di seksi yang terakhir. Ini masih berkaitan dengan doa dan memang benar-benar jadi misteri gitu ya. Pak Eloy, izinkan saya menuju WhatsApp yang sudah banyak sekali, saya boleh ya? Silakan. Supaya tidak jadi sesuatu yang mengganjal begitu ya. Betul. Saya ingin menyapa dulu Smart Listener. Baik, ini saya ingin menyapa Anda yang bergabung pagi hari ini. Ada yang mengatakan begini, Pak Eloy, ada yang mengatakan ungkapan doa mulutmu harimaumu, ucapanmu adalah doa. Bagaimana komentar Pak Eloy mengenai hal ini? Bahwa mulutmu harimaumu, ucapanmu adalah doa. Jadi apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi doa. Apa komentar Pak Eloy? Bisa jadi ya, karena itu kan harus hati-hati. Dan tapi ingat ya, apa yang keluar dari mulut itu kan sebetulnya apa yang ada di hati. Jadi kalau kita mau supaya apa yang keluar dari mulut kita baik, ya hatinya mesti dibersihkan kan. Baik. Jadi saya setuju sekali. Pokoknya intinya adalah apapun yang keluar dari mulut ini haruslah hal-hal yang baik, sehingga itu bisa memberikan dampak positif kepada siapapun yang mendengar dan tentunya kepada kita yang mengucapkannya. Baik. Ya? Barangkali juga mungkin kita kalau misalkan mengingat kita pernah ya ke ruangan kosong begitu kan, atau ke gua, lalu kita mengucapkan kata yang buruk saja, misalkan kita absen lah itu kebun binatang, pasti baliknya kan yang kita dengar itu adalah absen kebun binatang juga. Betul sekali. Jadi kalau mau baliknya yang bagus, berarti ucapannya juga yang bagus begitu ya, Pak Eloy. Betul. Ada yang bertanya, ini juga barangkali pertanyaan dari banyak kita, mengapa ada doa yang cepat terkabul, ada yang lama? Iya, karena gini loh ya, bicara mengenai doa ini ada hal-hal yang nanti kita hanya baru tahu jawabannya ketika kita berjumpa dengan sang penjawab doa kita, yaitu Tuhan. Tetapi
Itulah bagian dari misteri doa. Kita meminta sesuatu dan ternyata terkabul. Kok cepat sekali ya? Padahal ada orang lain meminta hal yang sama. Kok nggak terkabul ya? Ya intinya adalah yang pertama, beliau sang penjawab doa melihat itu baik untuk kita atau tidak. Kalau beliau melihatnya baik saat ini, ya Tuhan berikan saat ini. Tetapi hati-hati loh ya, tidak semua doa yang Anda panjatkan dan Anda dapatkan itu adalah dari beliau. Ini penting sekali. Ini saya mesti garis bawahi ini. Tidak semua gini, bahkan doa yang baik pun yang Anda panjatkan belum tentu beliau menginginkan itu. Termasuk misalnya ketika Anda mengatakan saya mau bekerja keras dari satu perusahaan, saya ingin ada 10 perusahaan dalam waktu 10 tahun ke depan. Itu kan baik. Tetapi tolong dengarkan ini ya smart listeners, belum tentu permintaan yang baik itu Tuhan akan setujui. Baik. Pak Eloy, ada Pak Henry di Jakarta yang berpendapat kalau pikiran Tuhan bisa diselami oleh pikiran manusia, bisa dipastikan dia bukan Tuhan, katanya. Pasti, setuju sekali. Ya, doa membuat kita berserah atas pemikirannya, karena pada dasarnya pemikiran manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Bagus, saya mau lanjutkan sedikit tadi aja itu, kalimat yang saya bilang tentang kesuksesan gitu ya. Kenapa saya mengatakan belum tentu Tuhan setuju? Karena kalau beliau, ingat kata love ya, kalau beliau cinta pada Anda, dan kalau beliau tahu bahwa kekayaan yang Anda dapatkan itu membuat Anda sombong dan semakin jauh dari beliau, Tuhan pasti nggak kasih. Tetapi kalau Anda sedang masuk dalam hukum pembiaran Tuhan, maka kelihatannya Anda minta apa saja, kok lancar seperti jalan tol di Lebaran itu loh. Di Jakarta ini, di Jakarta itu, waduh lancar sekali. Justru Anda harus hati-hati, oleh karena saya mau membacakan ada satu quote yang bagus sekali dari orang bernama C.S. Lewis. Dia mengatakan begini, esensi permohonan doa itu berbeda dari paksaan, Mbak Ola. Adalah bahwa hal ini mungkin diberikan, mungkin tidak diberikan. Jika sosok yang maha bijak, yang tak terbatas mendengarkan permohonan makhluk terbatas seperti manusia, tentu beliau kadang akan memberikan, kadang tidak memberikannya. Kesuksesan yang terus-menerus dalam doa, jadi doa terkabul, doa terkabul, doa terkabul, justru membuktikan itu bukan doa yang benar. Itu hanya membuktikan yang didoakan itu sebetulnya nggak jauh berbeda dari sihir. Bukan hal yang tidak masuk akal kan, bahwa ada seorang kepala sekolah ngomong sama murid-muridnya begini, anak-anak, kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian mau lakukan sesuai dengan standar sekolah kita. Tapi kalau kalian mau melakukan sesuatu yang keluar dari itu, kalian datang ke kantor saya, kalian minta pendapat saya, dan nanti saya akan pikirkan apakah akan saya berikan atau tidak, atau tunggu untuk sementara waktu. Jadi ini bagian-bagian dari esensi doa yang kita perlu pahami, Mbak Ola. Oke. Pak Eloy, apakah ada cara doa yang salah atau cara doa yang benar supaya kemudian apa yang kita minta atau yang kita doakan ini cepat terkabul? Sebagai contoh tadi ada yang minta untuk rumah terjual ya, bahkan itu untuk hal-hal yang baik misalnya. Atau ada yang sedang berdoa untuk peningkatan posisi jabatan di kantor ya, ingin mendapat pekerjaan, atau ada yang berdoa ingin mendapatkan jodoh begitu. Ada nggak sih cara yang terjitu begitu dari sisi bahasanya atau kalimatnya yang kita sampaikan sehingga kemudian ini akan membuat Tuhan menjadi lebih cepat mendengarkan gitu ya? Ada nggak sih cara yang demikian, Pak Eloy? Terima kasih, Mbak Ola. Saya tidak merasa ada cara khusus tertentu yang bisa membuat Tuhan lebih tergerak. Yang terpenting adalah mari kita ingat, karena ini sudah menit terakhir, doa adalah relationship, adalah hubungan. Yang kedua, ketika Anda berdoa, coba cek dulu apakah Anda sudah layak untuk datang ke hadirat Tuhan yang begitu kudus dan mulia itu, atau justru ada hal-hal yang Anda mesti minta pengampunan lebih dulu, karena doa orang benar jika tekun dilakukan itu akan besar kuasanya. Jadi jangan lupa doa orang benernya. Kalau baru melakukan kejahatan, korupsi, sana sini melakukan kejahatan, berdoa tiap hari pun juga Tuhan juga. Karena it is about your heart, the attitude of your heart. Dan yang ketiga adalah why are you doing this? Pertanyaannya ketika meminta ini dan meminta itu, kenapa meminta itu? Apakah melakukannya hanya untuk diri sendiri, menjadi kesombongan? Kalau itu adalah keinginannya, kalaupun nanti Anda dapatkan, pastikan itu pasti bukan dari Tuhan. Baik. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan budak atas nafsu. Tuhan hanya memberikan apa yang menurut beliau mau. Jadi kenali dirimu.
dalam keadaan apakah imanmu tumbuh. Itu penting loh Mbak Ola. Jadi kalau dalam kesulitan, singleness misalnya, Anda sekarang sudah usia tertentu dan masih belum punya pasangan, atau Anda sudah bekerja, mobil pun belum punya. Kalau memang itu membuat Anda itu semakin dekat dengan Sang Penciptamu, let it be. Tapi kalau Anda meminta ini, meminta itu, dan semakin menjauhkan Anda dari Sang Pencipta, Anda harus hati-hati sekali, karena kemungkinan besar apa yang Anda dapatkan itu bukan datang dari Beliau. Dan yang terakhir dari saya, kalau tadi Anda ada ibu yang mengatakan, saya sudah melakukan ini untuk menjual rumah, ini itu, kenapa kok tidak terjual juga? Ingat ya, ada 5 hal kenapa sesuatu terjadi dalam hidup manusia. Ini harus diingat sebagai theocentric motivator, sisi motivasinya Anda boleh lupa. Jadi doa itu bagus, tapi ingat juga ada yang namanya hukum alam. Kalau Anda jualan atau juga strateginya nggak benar, ya Anda juga tidak mengerti pasar, ternyata properti Anda di tempat yang tidak terlalu strategis, tapi harganya begitu mahal. Ya, jadi itu juga Beliau memberikan pikiran, memberikan kita strategi-strategi, itu juga harus disiapkan. Jadi kedua-duanya, dua sisi ini harus betul-betul diperhatikan dengan baik. Pak Eloy, minggu depan kita sambung kembali. Kita sambung ya. Tampaknya topik mengenai misteri doa ini, Smart Listener, sahabat Sonora, semoga Anda bisa mendapatkan sari dari yang kami bahas pagi hari ini, menguatkan Anda semuanya. Selamat semangat beraktivitas semuanya, selamat hari Senin, I like Monday. Pak Eloy, kita ketemu lagi minggu depan. Saya Lanu Lija. Saya Eloy Zaluku katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.